Data fisik telah digunakan selama berabad-abad sebagai alat untuk menyimpan informasi dan pengetahuan. Pada zaman kuno, data fisik termasuk batu, tanah liat, papirus, dan kulit hewan yang digunakan untuk menuliskan informasi, seperti legenda, hukum, dan catatan medis. Pada abad ke-15, Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak dengan huruf logam terpisah, memungkinkan buku dan publikasi massal tercetak dengan mudah. Ini memicu ledakan informasi dan pengetahuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Memiliki kemampuan akses yang mudah karena dapat dipegang secara langsung, memberikan pengalaman visual dan sentuhan yang lebih nyata, tidak memerlukan peralatan khusus untuk membuka atau membaca data tersebut. Itu adalah beberapa kelebihan dari data fisik. Sedangkan untuk kekurangannya, rentan terhadap kerusakan, kehilangan, ataupun pencurian, membutuhkan tempat penyimpanan yang cukup besar, dan kesulitan dalam melakukan pengelolaan data yang lebih kompleks. Perkembangan dari data fisik ke data digital dimulai pada tahun 1940-an dan 1950-an, ketika komputer pertama dikembangkan dan digunakan untuk keperluan militer dan ilmiah. Data digital adalah informasi atau data yang disimpan dalam bentuk elektronik atau komputer, seperti hard drive, flash drive, atau cold storage. Data digital memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan data fisik, diantaranya adalah kecepatan dan efisiensi, hemat ruang penyimpanan, mudah diakses dan dibagikan, keamanan yang lebih baik, serta dapat diolah dan dianalisis dengan lebih baik. Meskipun data digital memiliki banyak kelebihan, ada juga beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain resiko keamanan, ketergantungan pada teknologi, keterbatasan ruang penyimpanan, ketergantungan pada energi listrik, dan ketergantungan pada format file. Kemudian dari data digital berkembang lagi ke basis data atau database. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir secara terstruktur dan terpusat, yang dapat diakses, diubah, dan dikelola oleh sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data awalnya dikembangkan untuk keperluan militer dan penelitian, dan digunakan untuk mengelola data dalam jumlah besar dan kompleks. Pada tahun 1970-an, konsep model relasional diperkenalkan, yang memungkinkan penyimpanan data dalam tabel dan hubungan antara tabel yang dijelaskan dalam skema relasional. Dalam tahun-tahun berikutnya, sistem manajemen basis data terus berkembang dan semakin kompleks, dan banyak perusahaan mulai menggunakan DBMS untuk mengelola data mereka. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, sistem manajemen basis data relasional menjadi sangat populer, dan banyak vendor DBMS terkemuka seperti Oracle, IBM, dan Microsoft muncul. Berikut ini adalah beberapa kekurangan dan kelebihan dari penggunaan basis data. Untuk kekurangannya memerlukan keterampilan teknis untuk mengelola dan memelihara basis data. Memerlukan investasi biaya yang signifikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Dan rawan terhadap serangan cyber dan kebocoran data jika tidak dilindungi dengan baik. Untuk kelebihannya, mampu menyimpan, mengakses, dan mengelola data secara efisien. Dapat memproses data secara otomatis dan melakukan analisis yang lebih cepat, dan dapat diakses oleh banyak pengguna pada saat yang bersamaan.